Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan belajar untuk materi fungsi dan pemodelannya, gitu ya. Nah, untuk yang akan kita pelajari kali ini di fungsi dan pemodelannya itu mengenai fungsi rasional. Oke, arti rasional sendiri sebelumnya sudah tahu? Oke, good. Arti rasional sendiri sudah tahu kan ya? Oke, kita pernah mempelajari yang namanya bilangan rasional. Artinya bilangan yang bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebut, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, maksudnya fungsi rasional ya tidak jauh berbeda dengan yang tadi kakak sebut. Fungsi rasional itu merupakan fungsi dengan bentuk umumnya adalah seperti pecahan. Jadi kakak punya misalkan di sini fx sama dengan gx per hx. Nah, gx sama hx ini itu merupakan sebuah polinom atau suatu fungsi ya, polinom tadi. Nah, yang kita perhatikan di sini hx itu ya tidak boleh 0. Syarat pecahan akan terdefinisi, gitu ya. Jadi hx tidak sama dengan 0. Nah, di sini kakak akan kasih beberapa contoh. Misalkan nih, kakak punya contoh fungsi rasionalnya 2x min 1 per x plus 1. Dan fx sama dengan x min 4 per x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, mungkin bertanya-tanya, kenapa ada x tidak sama dengan min 1, Kak? Ini tadi, karena kita punya syarat untuk hx-nya tidak boleh 0. Nah, supaya hx tidak boleh 0, artinya penyebut tidak 0, berarti si x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Pembuat 0 dari si penyebut, gitu. Jadi, ini sebenarnya adalah lebih ke domainnya, supaya fungsi ini terdefinisi. Begitu pula untuk yang kedua. Yang kedua kebetulan adalah bentuknya kuadrat yang di penyebutnya. Artinya pembuat nolnya lebih dari 1. Bisa kita faktorkan. Ketemu min 2 dan min 1. Jadi di sini kita bilang untuk domain dari fungsi fx yang x min 4 per x kuadrat plus 3x plus 2 adalah x tidak sama dengan min 2 dan x tidak sama dengan min 1. Supaya fungsi rasional ini terdefinisi. Oke, jadi dari bentuk umumnya dulu nih dan syaratnya tadi sudah cukup jelas ya untuk fungsi rasional itu sendiri. Oke, sudah cukup clear? Sudah cukup paham ya? Nah, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya ya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.